Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siam Code. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tips tentang tugas nih basis data yang kedua, yang praktikum ya, yang mengenai lakukan perintah SQL pada database perusahaan, capture hasil dari perintah tersebut, dan jelaskan maksud dari perintah yang Anda ketikkan. Kemudian simpan pekerjaan Anda dalam file doc dengan nama file tugas 2 basis data, kemudian nama teman-teman semua, kemudian NIM teman-teman semua, kemudian kelas teman-teman semua. Kemudian kirimkan tugasnya di Google Form ini, kemudian maksimal kirimnya adalah tanggal 11 hari Rabu ya. Oke, lanjut saja tanpa basi-basi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan nyalakan XAMPP-nya dulu. Pertama-tama teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian nyalakan Apache servernya dan MySQL. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti video yang sebelumnya, teman-teman boleh ikuti video yang sebelumnya untuk membuat database-nya. Tapi saya akan melakukan perubahan database yang sebelumnya kita buat di video sebelumnya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi, karena sebelumnya kita udah membuat database perusahaan ya. Kemudian kita punya table pegawai. Kemudian saya akan edit bagian strukturnya nih. Di nick saya akan edit sedikit, ceng. Auto incrementnya centangnya kita hapus, kemudian save untuk mengikuti tutorial dari dosen ini ya, yang modul ini ya. Gampang, kita sebenarnya tinggal ngikutin aja dari atas langkah-langkahnya seperti itu. Oke, jadi gimana? Langsung saja teman-teman buka XAMPP-nya. Saya ulangin, buka XAMPP-nya, klik start pada Apache server dan MySQL. Kalau sudah nyala akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman tekan Windows R, maka akan tampil jendela kecil seperti ini. Jendela kecil seperti ini. Teman-teman ketikkan CMD di sini. Saya sudah ketikkan, kemudian enter atau klik OK. Nah, setelah di enter dan klik OK akan muncul command prompt seperti ini. Defaultnya kita berada di C user Siam Ferianto. Siam Ferianto ini variatif ya, tergantung nama PC teman-teman apa gitu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke folder XAMPP. Sesuai dengan modul ini kita akan disuruh masuk folder XAMPP, kemudian masuk ke folder MySQL, kemudian masuk ke folder bin. Kemudian kita disuruh mencari file mysql.exe, kemudian menjalankannya dengan sintak mysql strip uroot strip p. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke folder XAMPP-nya. Folder XAMPP ini juga variatif, tergantung teman-teman menginstal XAMPP-nya ada di mana, directory C atau directory D atau lain sebagainya. Karena umumnya itu menginstal XAMPP ada di directory C, maka kita akan masuk. Dan saya juga menginstalnya di directory C ya. Langsung saja cd c.2 XAMPP. Nah, jika teman-teman menginstal XAMPP-nya di folder D dan folder XAMPP-nya juga ada di drive D gitu ya, teman-teman sini D.2/XAMPP. Bedanya ada di depan doang ya. Kemudian slash MySQL, karena kita ada disuruh masuk folder MySQL, kemudian masuk folder bin. Kita backslash kemudian bin. Nah, setelah seperti ini teman-teman enter, maka teman-teman akan masuk ke folder si XAMPP MySQL bin seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menjalankan mysql.exe dengan mengetikkan mysql strip u. U ini adalah username-nya adalah root. Ini username standar ya. Jika teman-teman sudah melakukan konfigurasi di XAMPP-nya bisa berganti-ganti. Nah, kemudian strip P ini adalah password jika teman-teman menggunakan password. Jika teman-teman tidak menggunakan password bisa dihapus lalu enter ya. Tapi saya juga tidak menggunakan password, tapi akan mencoba menggunakan strip P. Jadinya seperti apa? Kita enter. Maka diminta password, karena saya tidak menggunakan password, saya enter aja. Nah, kemudian sudah masuk ke MariaDB. Artinya kita sudah menjalankan mysql.exe seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan database yang ada di MySQL kita dengan sintak show databases gitu ya. Ada S-nya, koma, kemudian enter. Nah, maka akan tampil database kita. Di sini saya mempunyai database DB News, kemudian ada perusahaan yang kita buat di video sebelumnya ya. Kemudian gimana cara
menggunakan database-nya, di instruksinya di sini kita juga disuruh menggunakan database-nya. Jadi contohnya adalah perpustakaan seperti itu ya. Kasus kita adalah perusahaan, maka kita use perusahaan. Lihat di sini, use perusahaan, namanya sesuaikan. Use perusahaan, koma enter. Nah, seperti itu. Double A ya, perusahaan seperti ini. Titik koma enter, maka nanti akan menggunakan database perusahaan. Nah, tandanya di mana? Tandanya ada di sini nih, MariaDB perusahaan. Seperti itu. Berarti kita sedang menggunakan database perusahaan seperti itu. Selanjutnya, instruksi berikutnya adalah kita disuruh menampilkan tabelnya. Tabel apa aja sih yang ada di database perusahaan ini? Sintaknya adalah show table, pakai S gini, tables, kemudian titik koma enter, maka tampil tabel apa aja yang ada di database perusahaan ini. Karena di sini tabelnya cuma satu pegawai, maka tampilnya hanya satu. Jika teman-teman memiliki banyak tabel, maka akan tampil banyak tabel seperti itu. Kemudian instruksi berikutnya adalah kita disuruh menampilkan struktur dari tabelnya dengan sintak descending buku atau DESC buku seperti itu ya. DESC buku. Bukan buku, karena kita kasusnya adalah perusahaan dan situ tabelnya adalah pegawai, maka descending pegawai seperti ini, titik koma kemudian enter, maka akan tampil strukturnya dan fieldnya dan nick, nama, departemen, jabatan, kemudian tipe datanya dari nick adalah integer, kemudian nama departemen jabatan, tipe datanya adalah varchar, kemudian nick ini adalah sebagai primary key seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita akan menampilkan beberapa data aja ya dari table buku ini dengan sintaks select, bukan beberapa data, akan menampilkan isi data dari table perusahaan di kasus kita, karena di contohnya adalah buku. Berarti kita akan menggunakan sintaks select bintang from pegawai. Nah, pegawai titik koma kemudian enter, maka tampil di sini datanya dari table kita, table pegawai. Isinya ada nick 100, yaitu area resolution, area Rijalu dan seterusnya seperti itu. Kemudian perintahnya di sini. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa setiap step, misal select bintang from pegawai, teman-teman SS hasilnya adalah ini. Teman-teman dokumentasikan di Word, nanti akan distorkan di link yang Google Form yang tadi yang sudah kita jelaskan di awal seperti itu. Step by step dari atas ya. Oke. Lanjut ya, lanjut setelah kita menampilkan isi dari tabel pegawai tadi, kemudian kita akan menampilkan beberapa atribut saja dengan sintak select nama fieldnya ya, kemudian from buku, bukan buku karena kasus kita adalah pegawai tabelnya, maka kita pegawai seperti itu. Dan kita coba select nama fieldnya saya akan tampilkan misal nama, kemudian koma apalagi jabatan lah ya, jabatan seperti ini, kemudian from pegawai seperti ini, titik koma enter, maka tampil nama dan jabatan di sini. Contoh lagi, misal saya akan menampilkan hanya nama, select nama from pegawai, maka yang akan tampil hanya namanya saja seperti ini. Nah, mudah ya teman-teman. Jika ada dua field yang ingin ditampilkan, maka pisahkan dengan koma seperti itu. Selanjutnya kita akan pindah ke SQL data definition ya untuk mengubah-ubah data atau menambah data atau mengupdate gitu. Kita gunakan alter nih. Untuk yang pertama kita akan mengubah struktur tabelnya menggunakan perintah alter ya. Alter table, tabelnya namanya, kasus kita adalah pegawai, di sini adalah buku, kemudian change tahun, field tahun ini berubah menjadi nama tahun terbit, kemudian tipe datanya adalah integer, panjang datanya adalah 4 seperti itu. Mari kita praktekkan aja biar nggak bingung ya. Kita akan merubah table
Ini kita bisa lihat kita akan merubah tabel nick ini ya. Nick kita akan ubah jadi nomor induk seperti itu. Namanya nomor induk, kemudian panjangnya kita rubah jadi 11 integer gitu. Gimana caranya? Kita akan tulis sintaknya alter table seperti ini. Kemudian nama tabelnya adalah pegawai, alter table pegawai, change untuk merubah, change apa? Change nick. Kemudian nama barunya adalah nomor induk ya, nomor no underscores induk sebagai contoh. Teman-teman nanti bebas mau ubah jadi apa. Kemudian tipe datanya adalah integer, kemudian dalam kurung panjang datanya berapa seperti itu. Panjang value-nya adalah 11. Tadinya kan 10 dan titik koma enter. Oh, saya nulis pegawainya typo di sini ya, harusnya ada A-nya. Kita ulangi pegawai. Nah, pegawai seperti ini. Kemudian enter. Maka query is okay, null row affected ya, artinya berhasil gitulah. Intinya kalau query oke itu berhasil dan nggak ada error juga gitu kan, nggak ada warning, nol, duplicate juga nol, recordnya juga nol. Kemudian untuk buktinya kita bisa menuliskan strukturnya dengan menampilkan strukturnya dengan sintak descending dsc pegawai seperti ini. Kemudian titik koma enter, maka akan tampil di sini yang tadinya nick di sini atas bisa dilihat nick di sini berubah menjadi nomor induk ya, bisa dilihat ya, nomor induk. Kemudian panjangnya 11. Di sini kita bisa lihat panjangnya 10 sudah terjadi perubahan ya. Intinya seperti itulah. Kemudian lanjut, instruksi berikutnya adalah kita disuruh untuk menghapus atribut ya, untuk menghapus atribut kita gunakan alter table, kemudian nama tabelnya, nama tabel kita adalah sebagai kasus kita adalah namanya adalah pegawai. Drop nama atributnya misal tadi ada nick, ada jabatan, ada nama, pilih salah satu yang ingin teman-teman drop atau ingin teman-teman hapus gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja. Kita sebagai contoh di sini kita akan menghapus jabatan ya. Kita akan hapus jabatan ini dari table ini ya. Gimana caranya? Caranya adalah alter table pegawai seperti ini. Kemudian drop jabatan titik koma. Kita cek dulu apakah sintaknya udah benar. Alter table, nama table kita adalah pegawai tadi, drop nama atributnya jabatan. Benar. Titik koma, jangan lupa, kemudian di enter. Maka query oke ya, berhasil. Untuk mengeceknya kita bisa descending pegawai. Enter. Jabatan sudah hilang. Bisa dilihat perbedaannya. Di atas ada 4 field, di sini ada 3 field aja. Kemudian selanjutnya kita akan apa nih? Untuk menambah atribut, menambahkan atribut ya. Tadi kita udah hapus, kita akan tambahkan atribut lagi. Sintaknya apa? Sintaknya adalah alter table. Table up mana yang ingin ditambahkan? Yang di kasus kita adalah pegawai. Jadi alter table pegawai, add nama fieldnya, kemudian tipe datanya. Seperti itu. Langsung saja kita coba ya. Alter table pegawai ya. Pegawai seperti ini. Kemudian add, sintaknya adalah add, kata kuncinya. Kemudian add apa? Add jabatan. Kita tambahkan lagi field jabatan yang telah kita hapus tadi ya. Jabatan seperti ini. Kemudian tipe datanya adalah varchar ya, varchar dalam kurung, jangan lupa panjang datanya berapa. Nah seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian enter. Nah, dilihat di sini query-nya oke, berarti berhasil. Kita sudah bisa menambahkan table field jabatan lagi. Kita bisa menampilkannya dengan descending pegawai atau DSC pegawai. Dapat dilihat jabatan ya. Jabatan sudah ada lagi, yang sebelumnya nggak ada. Seperti itu.
Kemudian lanjut adalah untuk menghapus primary key yang digunakan ya. Kita gunakan sintak alter table buku. Di kasus kita adalah pegawai, berarti alter table pegawai drop primary key. Oke, langsung saja kita coba. Di sini kita lihat nomor induk ya. Kita yang dijadikan primary key adalah nomor induk. Bisa lihat di sini key pri ya. Itu tandanya nomor induk ini adalah primary key. Berarti alter table pegawai drop primary key, titik koma kemudian enter. Nah, maka query oke berarti berhasil ya. Kita bisa cek dengan descending pegawai atau dsc pegawai. Kita lihat yang tadi ada primary key-nya di sini nggak ada. Berarti primary key-nya sudah di drop atau sudah nggak ada. Selanjutnya kita akan menghapus table ya, menghapus table dengan sintak drop table, nama tabelnya ya. Karena kasus kita adalah pegawai, maka kita akan hapus pegawai. Berarti sintaknya adalah drop table pegawai ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung lakukan ya. Tapi kita akan menampilkan tabelnya dulu ya. Show tables. Untuk pembuktian ini mah. Show tables. Nah, kita punya tabel pegawai di sini ya. Nah, sekarang kita lakukan sintak penghapusan pegawainya. Drop table pegawai seperti ini, titik koma enter. Nah, query oke. Untuk pembuktiannya kita show table lagi. Nah, empty set berarti kita sudah menghapus table pegawai ini. Selanjutnya adalah kita akan menghapus database-nya, database perusahaan kita. Di sini sebagai contoh perpustakaan ya. Kasus kita adalah perusahaan. Oke, langsung saja kita show database dulu. Show databases. Enter. Di sini kita lihat ada perusahaan ya. Kita hapus sekarang drop data base perusahaan. Titik koma enter. Query oke. Kita cek lagi dengan show databases. Maka di sini hilang database perusahaannya. Oke, berhasil. Selanjutnya adalah kita akan membuat database baru lagi. Database apa? Database perusahaan lagi ya, buat contoh. Karena kita kasusnya tadi adalah perusahaan, kita lanjutkan aja. Kita buat database perusahaan dengan sintak apa? Kita lanjutkan dengan sintak create. Untuk membuat database, kita gunakan sintak create database. Nama database apa teman-teman yang ingin buat? Misal perusahaan, perpustakaan, terserah teman-teman. Tapi di sini saya sebagai contoh akan buat perusahaan lagi. Perusahaan. Seperti ini, kemudian titik koma, enter. Query oke, kita cek show databases. Maka ada database perusahaan lagi di sini. Lihat yang tadinya nggak ada, kemudian di sini jadi ada seperti itu. Kemudian berikutnya adalah apa nih? Create table ya, create table. Yang berikutnya adalah create database perpustakaan. Create database perpustakaan udah kita udah buat perusahaan tadi ya. Kita akan membuat table buku. Kita buat table pegawai lagi. Gimana sintaknya? Kita langsung saja create table karena kita akan membuat table bukan database. Create table. Table apa namanya? Gitu. Ini tipe table apa namanya? Table pegawai. Kemudian isinya apa aja, field-fieldnya kita buka dengan buka kurung dulu. Kita pertama isi dengan nick. Kemudian tipe datanya adalah integer ya. Integer. Kemudian ini nggak boleh kosong, kita not null. Kemudian ini akan jadi primary key juga, kita tulis primary key. Oke, seperti ini, titik koma. Jangan titik koma dulu, kita koma. Yang berikutnya adalah nama ya, nama. Kemudian tipe datanya adalah varchar
Sebentar saya gedein aja nih. Nama, tipe datanya var char. Teman-teman juga bisa tentukan berapa panjangnya, misal 30 seperti ini ya. Kemudian koma, departemen, kemudian tipe datanya var char, panjangnya 100, sorry typo, panjangnya 100, koma, kemudian jabatan, panjangnya adalah 100 juga. Sebentar, jabatan kita lebarkan dulu biar jelas. Jabatan, tipe datanya var char, salah typo juga, char var char dalam kurung 100 panjangnya, kemudian ditutup kurung lagi. Yang terakhir ini kurung penutup dari yang awal ini ya, jangan lupa. Kemudian titik koma dan enter. Oh, kita belum menggunakan database-nya, jadi kita nggak bisa di luar database. Dia bingung kita membuat table di mana gitu kan. Kita use database dulu. Use perusahaan baru bisa membuat table di dalam database perusahaan ini. Enter, use perusahaan, kemudian gunakan arah panah di keyboard teman-teman untuk mengulang sintak yang sebelumnya teman-teman tulis. Kemudian jika sudah seperti ini teman-teman enter. Ada error nih. Ada error di mana? Kita lihat. You have any error SQL syntax, check manual date correspondent. Kita cek dulu, jangan takut salah ya. Nah, sepertinya ada kesalahan di nick integer, not null, null primary key, nama varchar, departemen varchar 100, jabatan varchar 100. Harusnya sih udah bener. Create table ya, bentar kita ulang. Create table pegawai, nick integer, kita kasih panjang datanya coba, misal 10 seperti ini. Kemudian not null primary key, nama varchar. Oke, enter. Kita masih error. Check manual correspondent version of primary. Oh, ini kita typo di sini nih. Harusnya bukan pre tapi primary seperti itu. Oke, teman-teman. Astagfirullah, jangan sampai salah ya. Ini juga membuat sedikit pusing. Oke, lanjut enter. Nah, maka query oke nih, udah berhasil. Kita akan gunakan show tables untuk melihat table apa aja yang sudah tablenya yang sudah kita buat seperti itu. Show table pakai S. Maka ada table pegawai untuk menampilkan strukturnya dengan DESC, descending pegawai. Di koma enter, maka sudah tampil. Sudah kita buat nick sebagai primary key dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini selesai. Teman-teman jangan lupa untuk mendokumentasikannya di Word step by stepnya. Kemudian setelah selesai teman-teman save dengan nama tugas 2 basis data, kemudian nama teman-teman, name teman-teman, dan kelas teman-teman. Nah, sekian tips dari saya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka boleh subscribe, juga boleh like untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.